Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Mari kita puji Tuhan kita bersama-sama pagi hari ini. Dia Tuhan yang perkasa untuk selama-lamanya. Dia kota benteng kita. Dia tempat perlindungan bagi kita semua, saudara. Karang yang teguh, kota benteng dan perisaiku, yang menang kalahkan maut, penyelamat yang bangkit dan hidup. Yesus, Kaulah Tuhan, Kau Raja pemenang, bersorak, masyurkan. Yesus, Kaulah Tuhan, Juru Selamat dunia. Batu penjuru, darimulah keselamatanku, yang menang kalahkan maut, penyelamat yang bangkit dan hidup. Katakan haleluya. Yesus, Kaulah Tuhan, Kau Raja pemenang, bersorak, masyurkan. Yesus, Kaulah Tuhan, Juru Selamat dunia. Haleluya, Engkau Tuhan Allah yang hidup untuk selama-lamanya. Kami puji Engkau Tuhan. Dan perkasa, muda dan berjaya, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan.
pertahanan. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Engkau perlindungan kami ya Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Engkaulah kebanggaan kami Tuhan. Engkau segalanya bagi kami ya Tuhan Yesus. Semua mahkota dunia kan ku letakkan, semua pujian manusia tak ku hiraukan, karena tak ada satupun yang dapat gantikan. Hanya Kau yang kudus dan hanya Kau terbesar. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Kau saja Tuhan. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Kau dekat dengan semua yang memanggilmu. Betapa besar dan mulianya karyamu. Sungguh tak ada satupun yang dapat gantikan. Kini ku angkat tanganku dan ku bersorak. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Engkau saja. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Kau yang layak. Mari saudara naikkan pujianmu kepada Tuhan. Dia yang layak untuk selama-lamanya.
Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Haleluya, Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Kau yang layak Tuhan, Kau yang layak Tuhan, Kau yang layak disembah. Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Kau yang layak disembah. Kau yang layak disembah. Kami puji Engkau Tuhan, kami muliakan nama-Mu, kami tinggikan Engkau Tuhan. Engkau tiada bandingnya, Engkau segala-galanya, hanya nama-Mu yang layak diagungkan. Engkau yang layak, Engkau yang layak di bumi, di surga, untuk selamanya. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara sekalian yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat kembali bertemu di dalam ibadah pada pagi hari ini. Kita akan membacakan firman Tuhan bersama-sama, merenungkan firman Tuhan, dan menikmati berkat Tuhan lewat firman Tuhan di pagi hari ini. Sebelumnya, saya ingin mengajak Bapak Ibu sekalian untuk kita boleh berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapak yang baik, kami datang padamu di pagi hari ini bersyukur untuk kasih dan kemurahan-Mu. Terima kasih untuk kesempatan kami boleh berjumpa lewat siaran online ini Tuhan. Kami rindu kiranya firman-Mu Tuhan boleh memberkati kami, mengubahkan hidup kami. Dan kami ingin senantiasa tinggal di dalam hadirat-Mu Bapa. Kami serahkan pemberitaan firman Tuhan dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sejak minggu lalu, Kamis 24 Februari 2022, kita menyaksikan di berbagai media tentang penyerangan militer Rusia ke Ukraina yang dalam hitungan jam saja telah menelan korban meninggal ratusan orang. Selain serangan militer, ada juga serangan cyber dan serangan informasi yang merugikan Ukraina. Konflik Rusia dan Ukraina sebetulnya sudah mengakar sejak lama. Kementerian Pertahanan Ukraina menyatakan sebanyak 1.000 anggota militer tewas dalam serangan invasi pada Jumat 25 Februari waktu setempat. Hal yang dikhawatirkan oleh dunia saat ini adalah jika situasi ini terus berlanjut, berapa banyak korban yang akan berjatuhan. Padahal di era dunia yang sudah semakin beradab, manusia yang memiliki pengetahuan dan kemampuan yang tinggi, perkembangan teknologi yang semakin canggih ternyata tidak menjamin hubungan antar bangsa menjadi lebih harmonis, semakin sehati, dan bisa hidup rukun. Bersama dengan orang-orang Kristen yang ada di Ukraina, mari kita berdoa supaya situasi segera mereda dan kehidupan di kedua negara
bisa segera kembali normal. Masalah kesatuan dan satu hati atau sehati sepikir adalah hal yang menjadi doa Tuhan Yesus dalam salah satu doanya untuk para muridnya. Jadikan mereka satu, sama seperti aku dan Bapa adalah satu. Kesatuan hati, sehati sepikir, menjadi satu adalah kehendak Tuhan yang harus diikuti oleh setiap orang yang mengaku sebagai murid Kristus. Karena pentingnya hal tersebut, maka kita masih akan terus mempelajari dan menggumulinya. Dan tidak hanya sampai di situ, tuntutan paling tinggi adalah mempraktekannya bersama-sama. Memasuki bulan ketiga di tahun 2022 ini, kita sebagai jemaat masih akan melanjutkan pembelajaran tentang serial topik metamorfosis, pembaharuan hidup, yang adalah suatu proses kehidupan yang tidak terbayangkan, the unimaginable life. Nah, di bulan Maret ini kita akan belajar tentang mengikuti kehendak Allah. Setelah sebelumnya kita telah belajar tentang mengenal kehendak Allah secara pribadi, kehendak Allah untuk keluarga, kehendak Allah untuk gereja, dan kehendak Allah untuk dunia kerja atau marketplace. Sepanjang bulan ini pula, dalam 4 minggu ke depan, kita akan belajar tentang mengikuti kehendak Allah. Hal-hal apa saja yang menjadi kehendak Allah yang harus kita ikuti? Seperti tercatat dalam Filipi 2 ayat 1-5, kita akan belajar secara berturut-turut tentang sehati. Bagaimana hidup dalam kesehatian menjadi sehati sepikir di minggu pertama ini. Kemudian dilanjutkan di minggu kedua tentang tidak mementingkan diri sendiri. Dan saling memperhatikan di minggu ketiga. Dan yang terakhir di minggu keempat tentang memiliki pikiran Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, mengenai sehati, kesehatian, kesatuan hati, atau sehati sepikir, sebenarnya ini bukan hal yang baru yang menjadi bahasan dan pergumulan gereja Tuhan hari-hari ini. Tapi sudah menjadi perhatian dan juga persoalan umat Tuhan sejak ribuan tahun yang lalu. Setidaknya ada 3 tokoh penting dalam sejarah Alkitab yang secara terbuka pernah menyampaikan apa yang menjadi isi hati mereka tentang kesehatian. Ada Raja Daud, ada Tuhan Yesus, dan juga Rasul Paulus. Kalau Raja Daud menyampaikan kerinduannya tentang kesatuan hati, bagaimana hidup dalam persaudaraan yang rukun melalui lagu yang diciptakannya sebagai nyanyian siarah, seperti tercatat dalam Mazmur 133 ayat 1-3. Kita akan bacakan secara bersama-sama. Dikatakan, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus ketika masih bersama-sama dengan murid-muridnya, dalam salah satu kesempatan, menyampaikan tentang perlunya hidup dalam kesatuan dalam doa untuk murid-muridnya dan orang-orang yang percaya kepadanya oleh pemberitaan mereka. Dikatakan supaya mereka menjadi satu. Dalam Yohanes 17 ayat 11 dikatakan, dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada dalam dunia dan aku datang kepadamu. Ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Secara khusus, Yesus datang dalam doa dan berseru kepada Allah, Bapa yang kudus itu, memohon pemeliharaan dan kesatuan bagi murid-muridnya. Kalau Daud berbicara melalui nyanyian, Yesus melalui doa, maka Paulus menyampaikan isi hatinya melalui surat, tulisan tangannya sendiri. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, fokus kita dalam minggu pertama di bulan Maret ini adalah tentang
sehati atau sehati sepikir. Dalam Filipi 2 ayat 1 sampai 2 dijelaskan secara gamblang. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada persekutuan roh, ada kasih mesra, ada belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa dan satu tujuan. Pada ayat ini dijelaskan bahwa hanya di dalam Kristus ada hal-hal mulia dan ilahi yang dibutuhkan oleh dunia kita saat ini. Bangsa-bangsa yang sedang bertikai membutuhkan kesatuan hati. Gereja-gereja di berbagai belahan dunia masih terus bergumul dengan kesatuan. Keluarga-keluarga tanpa memandang latar belakang ekonomi dan status sosial masih membutuhkan dukungan untuk membangun suasana kasih mesra di antara setiap anggota keluarganya. Sulit sekali untuk menemukan nasihat yang membangun, penghiburan kasih, persekutuan roh, kasih mesra, dan belas kasihan di luar Kristus. Ketika dunia kewalahan membangun sesuatu yang bernilai untuk perdamaian, ketika orang-orang di dunia ini tidak menemukan nilai-nilai yang kekal dalam kehidupan mereka, kita bersyukur oleh kasih dan anugerah Tuhan kita semua bisa ada di dalam Kristus. Sehingga kita mempunyai kesempatan untuk menikmati semua berkat dan nilai-nilai rohani tersebut. Karena alasan tersebut, Rasul Paulus menulis dengan jelas ketika ia meminta jemaat di Filipi untuk menghibur dia dengan mengatakan, sempurnakanlah sukacitaku dengan hidup sehati sepikir. Sama seperti Tuhan Yesus yang berdoa untuk murid-muridnya agar mereka menjadi satu, demikian juga Rasul Paulus merindukan kesatuan umatnya dengan mengatakan, hendaklah kamu sehati sepikir, dalam satu kasih, dalam satu jiwa, dan dalam satu tujuan. Ini kerinduan para pemimpin rohani, Bapak Ibu. Inilah kerinduan hamba-hamba Tuhan yang bertanggung jawab terhadap jiwa-jiwa. Dan inilah juga kerinduan para imam atau kepala keluarga terhadap setiap anggota keluarganya agar bisa hidup sehati dan sepikir. Izinkan saya mengutip penjelasan tentang bagian ini dari Alkitab The Message Version mengenai Filipi 2 ayat 1 sampai 2. Dikatakan bahwa jika kamu mendapatkan sesuatu dari mengikuti Kristus dengan segenap hati, jika kasih-Nya telah membuat perbedaan dalam hidupmu, jika kamu berada dalam komunitas roh yang bermakna bagi hidup rohanimu, bahkan jika kamu memiliki hati, jika kamu peduli, maka bantu sukacitakan hati saya, sempurnakan sukacitaku. Bersepakatlah satu dengan yang lain, saling mencintailah, jadilah sahabat yang memberi semangat. Dengan pemahaman ini Bapak Ibu, saya ingin mengatakan bahwa inilah ciri-ciri orang yang tinggal dalam Kristus. Yaitu mereka yang telah menikmati berkat-berkat Tuhan ketika mengikuti Dia dengan segenap hati. Mereka yang telah menikmati kasih Tuhan yang membuat perbedaan atau perubahan dalam hidup mereka. Mereka yang berada dalam komunitas roh yang merubah kehidupan rohani mereka. Dan mereka yang memiliki hati dan kepedulian kepada orang lain. Yang Rasul Paulus ingin tegaskan dalam ayat 1 ini adalah, jadi karena dalam Kristus, yang juga artinya, jadi karena kamu telah menikmati berkat-berkat rohani di dalam Kristus, maka kini saatnya untuk kamu menyempurnakan sukacitaku. Kini saatnya kamu menghibur hatiku. Ketika Paulus menulis hal ini, dia sedang berada dalam penjara. Paulus menulis sebagai seorang bapak bagi anak-anak rohaninya. Dia merasa tidak cukup jemaat di Filipi hanya sampai pada titik menikmati berkat-berkat rohani ketika mereka tinggal dalam Kristus. Paulus merindukan mereka terus bertumbuh dan menjadi jemaat yang kuat dan berdampak.
Seperti dalam Roma 12 ayat 1 dan 2, Paulus merindukan kehidupan jemaat yang mengalami pembaharuan hidup. Apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Inilah proses metamorfosis. Proses yang tidak terbayangkan. Apa saja yang menjadi keresahan dari Paulus dituliskan dengan jelas di sini. Tolong bantu sukakan hatiku. Tolong bantu sempurnakan sukacitaku. Tolong bantu untuk complete my joy. Tolong bantu untuk mengisi piala sukacitaku sampai melimpah. Dengan hidup sehati sepikir. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, mari kita telah satu persatu. Mengapa Paulus menulis tentang perlunya sehati sepikir? Ada indikasi, Bapak Ibu, bahwa dalam jemaat Filipi yang terkenal tentram dan damai tersebut, ada kecenderungan, ada kekhawatiran akan adanya benih-benih perselisihan dan juga penyimpangan, baik dalam hal pengajaran maupun dalam hal gaya hidup. Dalam Filipi 1 ayat 15, Paulus menulis ada orang yang memberitakan Injil karena dengki dan perselisihan. Tapi Paulus juga menasihati Yodia dan Sintike supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Ajakan yang penuh kehangatan untuk bersatu ini mengisyaratkan bahwa kedamaian jemaat di Filipi bisa saja sedang terancam oleh perselisihan dan pertikaian. Itu sebabnya dengan penuh hormat dan penghargaan, Paulus menunjukkan perasaannya dengan mengatakan, sempurnakan sukacitaku ini. Dan jika itu terjadi, akan menjadi penyemangat bagi Paulus dalam penjara. Ketika dia menyaksikan jemaat-jemaat yang dia rintis dan dirikan hidup dalam kesatuan hati, sehati, dan sepikir. Sukacita seorang pemimpin rohani akan menjadi sempurna ketika orang-orang yang dilayaninya terus-menerus hidup sehati sepikir. Sehati artinya sebagai orang Kristen kita memiliki arah hati yang sama, yaitu kepada Tuhan dalam segala hal, hanya memuliakan dan menyenangkan hati Tuhan saja. Sepikir artinya pikiran kita harus dikuasai oleh kebenaran yang sama, yaitu firman Tuhan. Arah hati dan pikiran kita harus sama. Itulah sehati dan sepikir. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, pada bagian selanjutnya Paulus menjelaskan hal yang esensial secara gamblang tentang sehati sepikir. Di bagian ini mari kita periksa satu persatu, kita cek satu persatu. Ada 3 hal yang perlu kita pikirkan dan kita pelajari dan kita gumulkan bersama-sama. Yang pertama, yaitu sehati sepikir dalam satu kasih. Having the same love. Apapun perbedaan kita, latar belakang, status sosial, pendidikan, kita semua terikat dalam satu kasih. Kristus menyatakan kasih-Nya kepada kita dengan mempersatukan kita dengan Bapa di surga. Ketika Dia menyerahkan diri-Nya datang ke dalam dunia dan menebus dosa-dosa kita. Dunia di sekitar kita sedang membutuhkan kasih. Orang-orang di sekitar kita sedang menantikan uluran tangan yang penuh kasih. Bahkan kita sebagai anggota dalam jemaat ini juga masih membutuhkan kasih dari saudara-saudara yang lain. Rasul Yohanes menulis dalam 1 Yohanes pasal 3 ayat 16. Di sana dikatakan, saya akan bacakan untuk kita sekalian. 1 Yohanes 3 ayat 16 sampai 18 dikatakan demikian. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Barang siapa yang mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran.
Inilah standar kasih yang harus dipegang oleh setiap orang yang percaya kepadanya. Sama seperti Yesus telah menyerahkan nyawanya bagi kita. Yohanes menegaskan bahwa kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Atau memberikan seluruh hidup kita bagi orang-orang lain. Bagaimana kasih Allah tetap di dalam kita jika kita menutup pintu hati kita terhadap saudara-saudara kita yang sedang menderita? Ditegaskan juga bahwa standar kasih kita, standar yang sama yang harus dimiliki oleh setiap orang percaya adalah mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan, dan tidak cukup sampai di situ, tetapi juga di dalam kebenaran. Inilah yang membedakan kasih yang dimiliki orang Kristen dengan kasih yang diajarkan oleh agama-agama lain. Apakah Bapak dan Ibu sekalian pernah membayangkan bahwa ketika satu orang, Yesus Putra Allah yang tunggal itu menyerahkan nyawanya, dampaknya adalah lebih dari sebagian besar penduduk dunia saat ini telah menjadi pengikut Kristus. Teladan yang sama telah ditunjukkan oleh para muridnya. Tidak hanya ketika mereka menderita dan menjadi martir atau mati syahid. Hari-hari hidup mereka diwarnai dengan menjadi saksi Kristus. Berkeliling dari satu tempat ke tempat yang lain hanya untuk memperkenalkan kasih Kristus kepada orang-orang yang mereka jumpai. Apapun risikonya dan berapapun harganya. Apa jadinya saudara-saudara jika semangat yang sama itu ditularkan di antara kita semua yang tergabung dalam jemaat ini? Masing-masing orang, tua dan muda, laki-laki dan perempuan, menyerahkan diri kepada satu dengan yang lain. Menyatakan kasih Kristus dengan pengorbanan yang tulus. Tidak menutup pintu hatinya kepada yang lain. Dan mengasihi tidak dengan perkataan saja, tapi lebih dari itu dengan perbuatan. Kita semua tentu merindukan ada transformasi di kota di mana kita tinggal. Tetapi hal itu bisa terwujud kalau semua orang percaya sehati dalam satu kasih untuk melayani mereka yang sedang terpuruk dan terjerat dalam dosa. Beberapa waktu yang lalu, dalam satu diskusi dengan beberapa remaja, mereka menceritakan tentang kondisi rekan-rekan mereka. Anak-anak muda, pelajar dan mahasiswa yang bergabung dalam komunitas sesama jenis di kota ini. Apa yang terjadi Bapak Ibu, Saudara? Anak-anak muda yang kehilangan kasih sayang dari orang tua mereka itu disambut dengan hangat dan perhatian yang luar biasa. Walaupun itu sebenarnya perhatian yang semu. Dibiayai hidup mereka, makan dan minum mereka dijamin. Asalkan tugasnya adalah melayani hasrat pasangan-pasangan sesama jenis itu. Ini sedang terjadi di depan mata kita Bapak Ibu Saudara sekalian. Kebanyakan anak-anak muda tersebut adalah orang-orang yang mengaku Kristen. Yang sejak kecil dibina lewat sekolah-sekolah minggu. Tetapi ketika mereka beranjak remaja dan pemuda, mereka disambut dengan sukacita dan menjadi sasaran empuk komunitas dengan perilaku hidup bebas tersebut. Hal ini sedang terjadi di kota kita, kota kasih ini. Saya mau katakan kepada Bapak, Ibu dan saudara-saudara sekalian, di manakah gereja-gereja yang semarak dengan ibadah-ibadahnya? Di manakah komunitas orang-orang percaya yang setiap saat berkumpul, saling mendoakan, berbagi beban hidup dan melakukan perjamuan kasih? Di manakah keluarga-keluarga yang setiap saat membangun mesbah keluarga dan menyebut diri keluarga Kristen? Di manakah pria dan wanita dewasa yang seharusnya membimbing anak-anak muda dalam jalan Tuhan dan menjadi teladan bagi anak-anak muda ini sehingga tidak sesat pikir dan tidak sesat jalan hidupnya? Tanpa bermaksud mempersalahkan semua pihak, tetapi lewat kesempatan ini, saya ingin mengajak Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian. Marilah kita sebagai pribadi dan keluarga yang tergabung dalam komunitas sel di mana saja. Untuk tidak hanya berbicara tentang kasih, tetapi membuka pintu hati kita. Untuk peduli dan berbuat sesuatu yang nyata bagi mereka yang sedang terpuruk. Dan terjerumus dalam perbuatan-perbuatan dosa yang menghancurkan mereka. Hal yang kedua Bapak Ibu,
sehati sepikir dalam satu jiwa. Being united in spirit. Pada bagian ini Paulus membangun satu pesan yang penting dalam kekristenan. Sehati sepikir dalam satu jiwa. Apa jiwa dari kekristenan kita? Mengutip apa yang disampaikan oleh Paulus dalam Filipi 2 ayat 1. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Saya ingin menekankan satu hal di sini. Ketika menuliskan tentang persekutuan roh ini, Paulus ingin mengatakan inilah jiwa dari komunitas orang-orang percaya. Paulus merindukan satu komunitas yang menggantungkan hubungannya dengan Roh Kudus atau terikat satu dengan yang lain dalam satu roh. Paulus juga menyampaikan hal yang sama dalam 2 Korintus 13 ayat 13. Dikatakan kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Persekutuan roh inilah yang seharusnya menjadi jiwa dari kehidupan kekristenan kita saat ini. Dan sekaligus membedakan persekutuan Kristen dengan persekutuan-persekutuan lain yang dibuat oleh dunia ini. Jiwa dari persekutuan-persekutuan dunia hanya untuk mempertontonkan keangkuhan hidup, keinginan mata dan keinginan daging. Tetapi persekutuan yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus adalah setiap orang yang bergabung dalam komunitas rohani ini adalah orang-orang yang dipimpin oleh Roh. Mereka yang melayani adalah orang-orang yang dipenuhi oleh Roh. Bahkan terlebih lagi, mereka yang diberikan kepercayaan untuk memimpin dalam tanggung jawab apapun adalah orang-orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Karya Roh Kudus menjadi jiwa dari jemaat mula-mula, sehingga tidak ada seorang pun yang masih tinggal dalam dosa bisa bertahan hidup dalam komunitas orang-orang percaya tersebut. Kita tahu kisah Ananias dan Safira. Bahkan Saulus yang dengan gigi menentang kekristenan akhirnya bisa bergabung dengan para rasul karena karya Roh Kudus. Kita juga dapat menyaksikan bagaimana oleh tuntunan Roh Petrus dalam keraguannya dipertemukan dengan Cornelius dalam suatu penglihatan. Murid-murid berdoa mohon kuasa dan tuntunan Roh Kudus sehingga rantai yang membelenggu Paulus dan Silas bisa terlepas. Bahkan Filipus bisa dibawa pergi oleh Roh ketika dia selesai membaptis sida-sida dari Ethiopia. Semua peristiwa di atas adalah contoh nyata betapa karya Roh Kudus yang begitu nyata telah menjadi jiwa dari pelayanan para rasul dalam kekristenan di abad pertama. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, apakah saudara merindukan pengalaman spiritual, pengalaman supranatural itu terjadi hari-hari ini dalam komunitas di mana kita bertumbuh? Saya ingin mengajak kita sekalian untuk berdoa bersama-sama agar kita semua dipenuhi oleh Roh Kudus. Kita ingin berdoa begitu rupa supaya setiap orang percaya bisa saling terhubung dalam roh. Ada kepekaan rohani di antara kita. Ada keberanian untuk memberitakan Injil. Ada semangat untuk mengandalkan Roh Kudus dalam setiap pujian, penyembahan dan doa-doa kita. Jiwa seperti ini, spirit seperti ini yang perlu menjadi penggerak utama agar kita bisa maju bersama-sama untuk melakukan perubahan-perubahan. Ketika kita sedang mengalami proses pembaruan hidup atau metamorfosis, hanya Roh Kudus yang sanggup menolong kita untuk berubah dan terus bertumbuh. Yang ketiga, bagian terakhir ini, sehati sepikir dalam satu tujuan. Having one purpose. Pada bagian ini, saya ingin menceritakan kisah Derek Redmond, pelari tercepat asal Inggris, ketika mengikuti lomba lari 400 meter putra di Olimpiade Barcelona tahun 1992. Sebanyak 65.000 penonton yang penasaran mengamati Derek Redmond yang berambisi untuk merebut kembali medali pada Olimpiade 92. Gagal di Korea 4 tahun sebelumnya karena cedera sesaat sebelum perlombaan. Kegagalannya pada 98 membuat Redmond sangat terpukul. Tak ayal lagi di Olimpiade 92, Derek ngotot untuk meraih medali apapun bentuknya. 5 menit sebelum pertandingan, semua atlet
di cabang lari 400 meter melakukan pemanasan. Kondisi Derek terlihat baik dan sempurna, tidak ada masalah. Ketika pistol aba-aba menyala, para pelari melesat bagai peluru dari lokasi start. Redmond dan semua atlet beradu kecepatan. Ketika sudah 250 meter, Redmond merangsek ke posisi keempat. Sedikit lagi mengamankan medali perunggu. Namun ketika balap lari itu menyisakan 150 meter, Redmond harus mengubur mimpinya meraih medali di Olimpiade. Dia tampak terpincang-pincang di lintasan lari. Derek tersungkur sambil memegangi pangkal pahanya karena mengalami hamstring. Tim medis memintanya naik ke tandu. Namun permintaan itu ditolak oleh Redmond. Harapan mendulang medali seketika pupus. Pada saat situasi yang kritis tersebut, Derek Redmond tidak lagi memikirkan ambisinya di awal lomba. Keinginan yang jauh lebih besar kini menantangnya untuk kembali berlari adalah menyelesaikan lomba. Saya tidak akan naik tandu itu. Saya harus menyelesaikan perlombaan ini, katanya kepada tim medis. Sambil terpincang-pincang, dia berlari untuk menyelesaikan perlombaan tersebut. Ketika sedang berlari sambil menahan rasa sakit, seorang pria bertopi tiba-tiba menerobos barikade keamanan. Pria bertopi tersebut ternyata ayah sekaligus pelatihnya, Jim Redmond. Sang ayah juga melarangnya untuk menyelesaikan perlombaan. Kamu tidak perlu melakukan ini, nak, kata Jim. Sambil berlari dan menangis dia menjawab ayahnya, tidak ayah, saya ingin menyelesaikan perlombaan ini. Melihat tekad anaknya yang ingin menyelesaikan balapan, Jim tersentuh dan merangkul Redmond, membantunya menuju garis akhir. Baiklah, jika itu keinginanmu, kita akan finish bersama-sama. Ucap Jim menemani anaknya menyentuh garis finish. Beberapa langkah dari garis finish, Jim melepaskan rangkulannya. Dia membiarkan Redmond untuk memenuhi tekadnya. Ketika Redmond menyentuh garis finish, semua orang yang memadati stadion bertepuk tangan untuk kegigihannya. Kisah Redmond di atas jelas. Ketika mengalami cedera, tujuan dia berlari berubah. Tidak untuk mengejar medali, tetapi untuk menyelesaikan perlombaan dengan satu tekad yang kuat. Dan yang sangat mencengangkan adalah sang ayah Jim Redmond memotivasi anaknya dengan mengatakan, kita akan finish bersama-sama. Bapak Ibu sekalian, semangat seperti inilah yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus tentang sehati sepikir dalam satu tujuan. Apa yang menjadi tujuan bersama kita sebagai orang percaya? Paulus mengilustrasikan pentingnya punya tujuan dalam 1 Korintus 9 ayat 26 sampai 27. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Paulus juga menulis tentang apa yang menjadi tujuan hidup orang Kristen. Dalam Filipi 3 ayat 14 dijelaskan bahwa dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Hadiah tertinggi yang harus menjadi impian, harapan dan hasrat setiap orang percaya adalah panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Seperti yang dikatakan oleh Jim Redmond kepada anaknya, demikianlah seharusnya kita katakan kepada orang-orang di rumah kita saat ini. Katakan juga kepada jemaat-jemaat kita. Kita akan finish bersama-sama. Saya akan mendampingi kamu untuk mencapai garis akhir. Ini yang disebut sebagai sehati sepikir dalam satu tujuan. Having one purpose. Bergerak bersama-sama sebagai tubuh Kristus untuk mencapai garis akhir. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, sementara kita berdoa untuk perdamaian dunia kita hari ini, kita juga perlu
terus menggumuli apa yang menjadi doa dari Tuhan Yesus. Agar murid-muridnya menjadi satu, hidup rukun atau menjadi sehati sepikir. Jika Yesus sendiri berdoa untuk hal ini, maka marilah kita berdoa dan memperjuangkannya bersama-sama. Agar kita semua menjadi sehati sepikir dalam satu kasih. Menyerahkan diri, membuka pintu hati, lebih banyak berbuat dibandingkan dengan berkata-kata. Menjadi sehati sepikir dalam satu jiwa. Artinya hidup dalam persekutuan roh, dipenuhi oleh Roh Kudus. Dan menjadi sepikir, dan menjadi sehati sepikir dalam satu tujuan. Having one purpose, bersama-sama mencapai finish, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Kiranya Tuhan Yesus Kristus yang Maha Pengasih memberkati dan menolong kita semua untuk menjadi sehati sepikir. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami menyadari Tuhan, bahwa di saat-saat seperti ini, ketika dunia kami sedang terpuruk, ketika dunia kami sedang tidak dalam kesatuan, tidak bisa mempraktekkan kehidupan hidup dalam kasih, hidup sehati sepikir, ketika banyak umat-Mu mengalami kesulitan untuk bertumbuh dalam kesehatian, pagi hari ini Tuhan, kami datang mohon kemurahan-Mu Tuhan. Berkati kami sekalian pada pagi hari. Satukan kami Tuhan. Ajar kami untuk hidup sehati sepikir. Seperti firman-Mu mengatakan Tuhan, bahwa kami perlu sehati di dalam satu kasih. Kami perlu sehati di dalam satu jiwa. Bahkan kami perlu sehati dalam satu tujuan. Kami berdoa Tuhan, biar Roh-Mu Tuhan, lewat firman-Mu ini Tuhan, menguatkan kami semua untuk mau belajar bersama-sama hidup sehati sepikir di keluarga kami masing-masing. Berkati keluarga-keluarga Tuhan yang saat ini sedang terpuruk karena hubungan yang putus Tuhan. Karena hubungan yang rusak Tuhan, dirusak oleh iblis Tuhan. Kami berdoa Tuhan, Engkau pulihkan Tuhan, Engkau satukan kembali Tuhan. Kami juga berdoa kalau hubungan di antara jemaat kami Tuhan, ada yang tidak beres Tuhan. Engkau berkati dan satukan kami Bapa. Dan kami rindu menjadi anak-anak-Mu Tuhan yang mempraktekkan kesatuan ilahi itu Tuhan. Di komunitas di mana kami berada Bapa. Terima kasih Bapa surga untuk firman-Mu Tuhan. Berkati setiap kami. Terpujilah nama-Mu Bapa. Di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Kami panjatkan doa ini. Amin. Oleh karena salib-Mu, seluruh hidupku milik-Mu, hidupku Tuhan, darah-Mu suci. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ada anggur di sebelah tangan kanan saudara, angkat setinggi kepala dan dengarkan firman Tuhan dari 1 Korintus pasal yang ke-11 ayat yang ke-23 sampai ayat yang ke-25. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari dengan iman kita sama-sama memakan roti yang ada di tangan kanan kita sebagai lambang dari tubuh Kristus. Anggur yang ada di tangan kanan saudara, angkat setinggi kepala dan dengarkan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Berbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita sama-sama minum
anggur sebagai lambang dari darah Kristus, adalah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah Yesus Kristus yang telah mengalir di kayu salib, menyucikan dan menguduskan dosa-dosa kita. Mari kita minumnya dengan iman dalam nama Yesus. Kami bersyukur ya Tuhan atas kasih setia-Mu bagi kami yang ditengahi dengan kematian-Mu di atas kayu salib, menyerahkan tubuh-Mu yang dipecah-pecahkan bagi dosa-dosa kami, yang dihancurkan bagi kami, dan darah-Mu sebagai cawan meterai perjanjian baru. Kami bersyukur atas anugerah Tuhan bagi hidup kami, oleh karena Engkau telah melayakkan kami untuk ambil bagian dalam perjamuan kudus di hari ini. Dan biarlah makna dari perjamuan kudus ini, makna secara rohani, kami rasakan dalam hidup kami. Untuk kami hidup dalam iman, hidup dalam takut akan Tuhan, bertumbuh dalam pengenalan akan Allah, dan hidup mengasihi Tuhan sampai ujung jalan hidup kami. Demi nama Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Saudara-saudara dikasihi Tuhan, angkat tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Berkat dari Allah Bapa Pencipta langit dan bumi, anugerah dan kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus, lewat kuat kuasa dan penyertaan Roh Kudus-Nya, tinggal dan menyertai engkau mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Berkat ini engkau terima dalam satu nama heran dan ajaib, nama di atas segala nama, Raja di atas segala raja, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan memberkati. Bersorak, nyatakan Yesus Kaulah Tuhan, Kau Raja pemenang. Bersorak, bersyukur, Yesus Kaulah Tuhan, Juru Selamat dunia, agung dan perkasa, megah dan berjaya. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, tempat perlindungan, duduk